Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, baik dari suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini adalah anugerah yang harus dijaga, bukan alasan untuk terpecah belah. Di tengah perbedaan, kita memerlukan sebuah sikap yang mampu menuntut kita untuk hidup berdampingan dengan damai, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk bersikap adil, seimbang, serta menghargai keyakinan orang lain tanpa kehilangan jati diri dan keimanan kita sendiri. Dengan moderasi beragama, kita belajar melihat perbedaan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan. Melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan keterbukaan, kita bisa membangun kehidupan yang harmonis di tengah pluralitas bangsa. Karena sejatinya, kerukunan adalah fondasi utama terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, dan penuh persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Suraya, NIM 40425026. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan memaparkan materi tentang moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Tema ini sangat penting karena Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya. Nah, agar perbedaan itu tidak menimbulkan konflik, kita perlu memahami dan menerapkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Nah, moderasi beragama dalam hubungan antar agama berarti penerapan cara pandang dan perilaku beragama yang seimbang dan tidak ekstrem atau radikal, serta toleran. Nah, artinya kita tetap berpegang teguh pada keyakinan masing-masing, namun tetap menghormati dan menghargai perbedaan orang lain. Dengan bersikap moderat, kita bisa hidup rukun walaupun berbeda agama. Untuk tujuan utama dari moderasi beragama adalah yang pertama, menemukan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, selain itu, moderasi juga mencegah konflik, ujaran kebencian, atau diskriminasi karena perbedaan keyakinan. Nah, dengan begitu, persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Nah, ada beberapa nilai dari moderasi beragama, yaitu yang pertama, ada tasamuh atau toleransi, yang berarti menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Yang kedua, ada i'tidal atau keadilan, yang berarti kita itu harus bersikap adil terhadap pemeluk agama-agama lain. Nah, yang ketiga, ada tawazun atau keseimbangan. Kita itu tidak boleh berlebihan dalam beragama. Maksudnya, dalam beragama kita harus seimbang antara keyakinan pribadi dengan kehidupan sosial. Nah, kita juga tidak boleh memaksakan ajaran agama kita kepada orang lain. Yang keempat, ada ketaatan hukum dan konstitusi. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang harmonis dalam antar agama. Moderasi dalam hubungan antar agama dapat dilakukan dengan cara kita menghormati umat lain saat beribadah, terus tidak memaksakan keyakinan pribadi, saling membantu tanpa memandang agama, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Nah, dari sikap-sikap sederhana seperti ini, kita bisa memperkuat rasa persaudaraan kebangsaan. Contoh nyata moderasi beragama di kehidupan sehari-hari, salah satunya itu saling memberi ucapan pada hari besar keagamaan, terus gotong royong antar warga berbeda agama, dan kita juga bisa saling menjaga rumah ibadah bersama. Terus di lingkungan manapun kita bisa berdiskusi dengan saling menghargai tanpa menyinggung kepercayaan orang lain. Untuk tantangan moderasi beragama di era digital sendiri, antara lain itu adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, banyak nih informasi menyesatkan yang memicu kebencian antar agama. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan media sosial dan menyaring terlebih dahulu informasi sebelum dibagikan kepada siapapun.
Upaya untuk menguatkan moderasi beragama antara lain, yang pertama pendidikan karakter dan agama yang inklusif, yang kedua dialog lintas iman secara damai, yang ketiga peran tokoh agama dalam keteladanan, dan yang terakhir bisa memanfaatkan media sosial untuk membuat konten yang positif. Nah, dengan langkah ini, semangat moderasi bisa terus hidup di kalangan generasi muda. Baik, dari materi yang sudah saya jelaskan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa moderasi beragama itu adalah kunci kerukunan antar agama. Kita harus menanamkan sikap toleran, adil, dan saling menghormati. Jika semua umat beragama mempraktikannya atau menerapkannya, Indonesia akan menjadi bangsa yang damai, bersatu, dan berkeadilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.